Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumul arbi'a 10 dari bulan Rajab 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 sekarang, 1 dari bulan Februari 2023. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis sekaligus Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah, kumpulan hadis-hadis yang sahih fi fikhi siyami Ramadan, khusus dalam permasalahan fikih puasa Ramadan. Dan kita masuk sekarang kepada bab mengetahui bagaimana masuknya bulan Ramadan. Dan di bab yang luas ini kita masuk kepada fasal yang ketiga. Maka sebelum kita masuk kepada fasal yang ketiga, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi hadis-hadis di fasal yang kedua. Tafadhalu hafizakumullah, wahid hadis faqat. Qira ya Qais. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hafizahullah. Faslu tsani, yadkhulu Ramadan wa Syawal bi ru'yatil hilal. Idza ta'azzara fa itmamu 30 yawman. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab. Qala akhbarani Salim anna Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqdiru lahu, muttafaqun alaih. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah hafizahullah, al-faslu tsalitsu yaktafi bi ru'yatihi min 'adlin. Hadzal fasal barakallahu fikum as-salis ba'da ma arafna kaifa dukhul Ramadan. Awalan, kullu syahr adaduhu labud tis'a wa isrun. Kama marra ma'ana al-ahadits innama syahru tis'a wa isruna lailatan. Wa fi babi tsani aw fil fasli tsani fi ma'rifati dukhuli Ramadan ba'da ma arafna tis'a wa isrun fi kulli syahr la tasumu illa bi ru'yati hilal. Idan labud bi ru'yatil hilal. Idan akhir dari hari ke-29 maka di maghribnya itu akan terlihat hilal. Jika terlihat hilal maka di sini aturannya, jika terlihat hilal maka puasa besok. Jika tidak terlihat hilal, tidak puasa. Lalu digenapkan jumlah Sya'ban 30 hari. Dan begitupun prakteknya pada permasalahan hari Id. Kita sekarang di bulan Ramadan, 29 hari berpuasa Ramadan. Maka di akhir dari hari ke-29, maka kita melihat hilal ba'dal maghrib, maka besok hari Id. Namun jika mendung tidak terlihat, maka digenapkan 30 hari dari bulan Ramadan. Hari Idnya setelah 30 hari digenapkan, baru masuk hari Id. Itu di fasal yang kedua. Adapun di fasal yang ketiga sekarang, yaktafi bi ru'yatihi min adlin. Maknanya kriteria masuknya bulan Ramadan tadi disebutkan di fasal yang kedua harus melihat hilal. Nah sekarang berapa orang disyaratkan diterima khobar bahwa hilal Ramadan telah masuk? Berapa orang disyaratkan? Jawabnya di sini seperti madhabnya penulis, yaktafi bi ru'yatihi min adlin.
Maka cukup dengan melihat satu orang yang adil. Makna adil mempunyai adalah, dipercaya, bukan pendusta. Amal kadzab la tuqbal syahadatahu. Para pendusta datang menyebutkan bahwa hilal telah terlihat, tidak dipercaya, tidak bisa diambil khabarnya. Yaktafi bi ru'yatihi min adlin, dari satu orang yang terpercaya, cukup. Idan al-ibrah biwahid rajul faqat yaqul ana ra'aitul hilal, khalas, madam huwa muslim wal aqil wal baligh hakada syaratul udul, maka yakfi, dan terjauh dari kemaksiatan yang terus menerus. Maka permasalahan ini barakallahu fikum, apakah cukup melihat hilal hanya satu orang? Itu telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Waqad ikhtalafal ulama fi qabul khabar ru'yati hilal Ramadan ila qaulain. Maka ikhtilafnya ila qaulain. Al-qaulul awal ma dhahaba bihi Atha dan Umar ibn Abdul Aziz dan Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Laits ibn Sa'ad dan Al-Majisun dan Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Rahawih, maka mereka berpendapat la tuqbal ru'yata Ramadan illa min adlain. Tidak diterima puasa Ramadan hilalnya itu seperti sekarang, misalnya semalam terlihat hilal Ramadan. Kata madhab pertama, harus paling sedikit 2 orang atau lebih. 2 orang paling sedikit. Ada 5, 10 lebih baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, madhab dari para sahabat seperti Umar Ibn al-Khattab dan anaknya Abdullah dan Ali radhiyallahu anhum dan para tabi'in atau para itba'ut tabi'in seperti Imam Asy-Syafi'i dan Ibnul Mubarak. Maka mereka mengatakan cukup dengan 1 orang persaksian saja. Yaktafi bi ru'yatihi min adlin, cukup dengan 1 orang. Maka mana yang rajih? Yang rajih dirajihkan oleh penulis seperti di dalam kitabnya bertuliskan bahwa yang rajih adalah yaktafi bi ru'yatihi min adlin. Cukuplah penentuan puasa Ramadan itu dengan dilihat oleh 1 orang yang adil, maka diterima khabarnya. Maka ini pembahasan yang akan kita bahas. Maka beristidlal penulis setelah merajihkan ucapan yang kedua dengan dalil-dalil yang menunjukkan kepada 1 orang. Pertama diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Haddatsana Mahmud bin Khalid wa Abdullah bin Abdurrahman As-Samarqandi. Wa ana li hadithihi atqanu. Qala haddatsana Marwan huwa ibnu Muhammad an Abdullah bin Wahab an Yahya ibn Abdullah bin Salim an Abi Bakar ibn Nafi' an abihi an ibni Umar. Qala tara an-nasu al-hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inni ra'aituhu fasamahu wa amara an-nas bisiyamihi. Maka di dalam hadis ini yang menjadi poin pendalilan adalah berkata Ibnu Umar, tara an-nasu al-hilala, bahwa hilal itu dilihat oleh manusia. Kemudian aku pun dari salah satu yang melihat. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inni ra'aituhu. Maka yang menjadi poin, dia seorang diri Ibnu Umar datang kepada Nabi. Lalu apa yang dilakukan? Fasamahu, maka Nabi berpuasa dari khobarku.
wa amaron nas bisyamihi, dan Nabi memerintahkan manusia untuk melaksanakan puasa dari Khobar satu orang, Abdullah ibnu Umar saja. Maka hadis ini kedudukannya barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Abi Daud seperti sanadnya yang kami sebutkan, dan juga oleh Ad-Darimi dan Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan Ad-Daruqutni di dalam sunannya. Maka semua sanadnya bertumpu kepada Marwan bin Muhammad an Abdullah ibn Wahab an Yahya ibn Abdullah ibn Salim an Abi Bakar ibn Nafi' dari bapaknya, Nafi' dari Abdullah ibn Umar. Maka sanad ini telah dihukumi oleh Ad-Daruqutni di dalam sunannya. Tafarrada bihi Marwan ibnu Muhammad an ibni Wahab wa huwa thiqah. Maka Marwan ibnu Muhammad thiqah dan dia madarul hadis. Meriwayatkan dari Abdullah ibnu Wahab, imam dari Mesir. An Yahya ibni Abdullah bin Salim thiqah dari Abi Bakar, anaknya Nafi' thiqah dari Nafi' dari Abdullah ibni Umar. Maka sanad ini sahih, kullu rijalihi thiqat. Adapun ucapan Ad-Daruqutni telah berkesendirian Marwan ibnu Muhammad, maka butuh kepada an-nadhar, butuh kepada dilihat kembali ucapannya. Karena diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di Jalad yang keempat halaman 72 telah datang mutaba'ah dari jalan Harun ibnu Sa'id al-Aili hadatsana Abdullah ibnu Wahab. Maka di sini mutaba'ah dari Marwan ibnu Muhammad dengan Harun ibnu Sa'id al-Aili, keduanya meriwayatkan dari Abdullah ibnu Wahab, dan Harun ibnu Sa'id al-Aili thiqah. Maka di sini mungkin kalian kaget, si penulis menistidrak ucapan Ad-Daruqutni. Maka permasalahan seperti ini, jauhkanlah sifat taklid, jauhkanlah dari sifat gulu kepada para ulama. Maka semuanya manusia, tidak luput dan lekang dari kesalahan. Maka di sini Imam Ad-Daruqutni zahirnya di dalam sunannya mengatakan telah berkesendirian Marwan ibnu Muhammad dari Abdullah ibnu Wahab. Kemudian ternyata ada jalan yang lain dari Imam Al-Hakim yang menyebutkan riwayat Harun ibnu Sa'id. Maka kita katakan biasa bahwa ucapan Imam Ad-Daruqutni butuh kepada peninjauan kembali, fihi nadhar, dan itu adab di dalam menjelaskan dari pendapat yang tidak sesuai, misalnya fihi nadhar, tidak menyebutkan dengan lafaz-lafaz yang keras. Maka kami melatih kepada kalian semua agar tidak bertaklid dan tidak menganggap para ulama itu gulu, tidak pernah lekang dari kesalahan. Biasa seperti ini. Kita katakan Imam Ad-Daruqutni butuh ditinjau kembali karena telah datang mutaba'ah dan waqi' mutaba'ah ini. Di Mustadrak Imam Al-Hakim periwayatan Harun ibnu Sa'id al-Aili dari